Persib Bandung beserta supporternya patut gembira karena kiper andalan Persib, Teja Paku Alam, kabarnya masuk radar pelatih timnas Indonesia, John Herdman. Dilansir dari tribunwow.com, FIFA Series 2026 akan digelar dalam waktu dekat. Timnas Indonesia ditunjuk menjadi satu di antara tuan rumah FIFA Series tersebut. Skuad Garuda berada dalam satu grup dengan Saint Kitts dan Nevis, Kepulauan Solomon, dan Bulgaria. Lawan terdekat yang akan dihadapi timnas Indonesia di FIFA Series 2026 ialah Saint Kitts dan Nevis. Ajang FIFA Series 2026 bisa menjadi pembuktian bagi John Herdman untuk menunjukkan kualitasnya. John Herdman yang beberapa kali menyaksikan secara langsung laga-laga di Superliga untuk melihat potensi para pemain timnas Indonesia. Satu di antara pemain yang dirilik John Herdman ialah Teja Paku Alam, kiper Persib Bandung. John Herdman kabarnya tengah mempertimbangkan nama Teja Paku Alam untuk menjadi kiper ketiga timnas Indonesia. Kabar tersebut diungkap oleh akun Instagram yang membahas seputar sepak bola tanah air @GarudaLegend pada Rabu 4 Maret. Pelatih timnas, John Herdman, dikabarkan berpeluang besar memanggil kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam, sebagai kiper ketiga timnas di ajang FIFA Series pada 27 Maret mendatang, tulis akun tersebut. Meski belum ada konfirmasi dari pihak terkait soal kabar tersebut, tampaknya wajar jika John Herdman melirik Teja Paku Alam. Mengingat Teja Paku Alam tampil gemilang bersama Persib Bandung di semua kompetisi musim ini. Teja Paku Alam banyak melakukan penyelamatan krusial dan melakukan clean sheet terbanyak untuk Pangeran Biru. Teja Paku Alam mengemas 14 clean sheet dan kebobolan hanya 20 gol. Selain Teja Paku Alam, pemain Persib Bandung lainnya yang berpotensi dirilik John Herdman ialah Mark, Beckham Putra, Eliano Esder, hingga Kakang Rudianto. Dengan demikian, Persib berpotensi menjadi satu di antara tim yang paling banyak menyumbangkan pemainnya ke timnas Indonesia. Namun tidak untuk Tom Haye, karena ia mendapatkan sanksi larangan bermain 4 laga di ajang internasional tuntasnya. Media sosial tengah ramai memperbincangkan keributan antara pendukung Persib Bandung dan pendukung Persebaya. Dari kabar yang beredar di media sosial, pendukung Persib yakni Viking Persib Club diserang oknum supporter Persebaya. Akun Instagram @BandungFootballRock'n'Roll membeberkan kronologi keributan yang terjadi antara Viking Persib Club dan oknum supporter Persebaya. Tepatnya pada 1 Maret 2026, rombongan Viking melakukan away ke Surabaya untuk menjalin silaturahmi dengan para supporter Persebaya. Pada pukul 17.30, rombongan Viking disambut oleh Randy dan kawan-kawan di markas besar Yayasan Supporter Persebaya atau YSS. Setelah berbuka puasa, lanjut ditemani Cak Randy menemui Papap Hasan Tiro, sesepuh tribun Persebaya sampai kiamat. Juga diterima dengan baik. Setelah itu rombongan menghampiri kelompok Tribun Kidul yang juga diterima dengan baik dan sangat welcome, hingga mengajaknya untuk ke tribun, termasuk saat menuju gate 21 yang merupakan basis bonek almarhum Joner. Sekitar pukul 12.30 malam, rombongan menuju hotel tempat istirahat di Hotel Oval Jalan Diponegoro, Surabaya, dan dikawal oleh teman-teman Viking Surabaya. Saat seorang bernama Febri tengah mengurus administrasi hotel, sebagian Viking Surabaya berada di luar hotel, namun tiba-tiba kurang lebih sekitar 30 orang dengan memakai atribut bebas dan jaket hitam melakukan penyerangan hingga masuk sampai lobi hotel. Dan dari kita ada korban, yaitu anak Viking Surabaya luka di kepala, berdarah, serta di hidung. Kaos dirampas, iPhone dirampas, sepatu dan jaket, dan juga uang 1 juta. Total kerugian kurang lebih 11 juta.
Kabar baiknya diberitakan saat ini bahwa oknum supporter Persebaya Surabaya yang melakukan pengeroyokan dan penjarahan tersebut telah diamankan kepolisian. Salah tetaplah salah, tidak ada yang dibenarkan. Beberapa hari kebelakang, kita sebut saja bonek melakukan kekerasan, penyerangan, bahkan perampasan secara berkelompok. Hari ini mereka sudah diamankan dan lebaran di polsek, tulis akun tersebut. Imbas penyerangan ini pun, hubungan supporter Persib Bandung dengan supporter Persebaya cukup merenggang. Viking Persib Club secara resmi memberikan official statement di akun Instagram resminya. Menyikapi insiden di Surabaya, dengan ini kami menyatakan sikap, janji untuk sebuah kehormatan. Poin 1, kehadiran perwakilan Viking Persib Club di Surabaya merupakan bentuk amanat dan pesan moral dari para pendahulu kami, khususnya almarhum Ayi Betik, yang berpesan agar menjaga persaudaraan antara Bandung dan Surabaya. Poin kedua, kami mengecam keras segala bentuk kekerasan fisik, intimidasi, perusakan, dan tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum supporter di Persebaya. Poin ketiga, kami sangat menyayangkan adanya pihak-pihak yang tidak menghendaki terjaganya hubungan baik tersebut, sehingga terjadi provokasi hingga penyerangan ke hotel tempat perwakilan kami menginap. Poin keempat, selama ini kami memilih untuk tidak membalas berbagai bentuk provokasi yang dilakukan oleh oknum supporter lawan. Sikap tersebut bukanlah bentuk kelemahan, melainkan wujud komitmen kami dalam menjaga amanat pendahulu kami dan mempertahankan kondusivitas. Dan poin terakhir, dengan mempertimbangkan situasi dan realita yang terjadi akhir-akhir ini, serta demi menjaga keselamatan dan kehormatan organisasi, Viking Persib Club menyatakan untuk menjaga jarak dan mengistirahatkan slogan Viking Bonek Satu Hati. Karena kami menilai slogan tersebut sudah tidak lagi relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Sehingga butuh waktu untuk sama-sama merefleksikan diri kembali terhadap apa yang menjadi cita-cita dari slogan tersebut. Rivalitas cukup 90 menit di dalam lapangan. Setelah itu kita tidak hilang akal dan tetap waras. Rivalitas bukan menjadi pembenaran untuk melakukan tindakan brutalitas yang malah berlanjut menjadi tindakan pidana di luar sepak bola. Kita tidak sedang mewariskan kebencian kepada generasi penerus, tuntasnya. Semen Padang hanya mampu bermain imbang 0-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta pada lanjutan Superliga di Stadion Haji Agus Salim pada Rabu 4 Maret. Penasehat Semen Padang Andre Rosiade yang hadir langsung mendukung tampak tidak puas dengan hasil tersebut. Andre kemudian mengumumkan rencana pemecatan Dejan Anthony via Instagram sebelum klub tersebut mengeluarkan pengumuman resmi. Hasil yang sangat mengecewakan pada pertandingan hari ini menjadi bahan evaluasi serius bagi manajemen. Untuk itu manajemen memutuskan melakukan pergantian pelatih demi perbaikan dan peningkatan performa tim ke depannya. Secara resmi, sebelum sahur, Semen Padang FC akan mengumumkan keputusan tersebut. Insya Allah, sebelum berbuka puasa kami juga akan memperkenalkan pelatih baru, tulis Andre Rosiade. Sejam kemudian, Semen Padang pun mengeluarkan pernyataan resmi terkait nasib Dejan Anthony. Kebersamaan tim Kabau Sirah dengan Coach Dejan harus berakhir. Keputusan ini diambil manajemen Semen Padang setelah melakukan pertimbangan dan diskusi dengan komisaris dan penasehat tim. Terima kasih, Coach Dejan. Dejan sendiri ditunjuk sebagai nahkoda Semen Padang di pertengahan musim. Dia mulai aktif memimpin tim sejak 10 Oktober 2025, menggantikan posisi Eduardo Almeida. Hasil imbang melawan PSIM membuat Semen Padang masih ada di zona merah. Dari 24 laga yang sudah dijalani, Semen Padang baru mencatatkan 17 poin dan kini menempati peringkat ke-17 tuntasnya.